Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel SMK TKJ. Di video kali ini kita akan belajar tentang bagaimana caranya melakukan limitasi bandwidth menggunakan Quitry dengan menerapkan yang namanya grouping. Mau tahu caranya gimana? Jangan kemana-mana, tetap di sini aja. Oke, pada video sebelumnya kita udah belajar nih yang namanya parent and child pada limitasi bandwidth menggunakan yang namanya Quitry gitu ya. Nah, untuk penerapan parent and child itu sendiri kita bisa memodifikasi sesuai dengan kebutuhan yang kita yang kita hadapi gitu ya, tergantung dari kondisi di lapangannya gitu. Nah, misalnya pada kasus kali ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah grup download di mana grup download ini berdasarkan divisi yang ada di setiap masing-masing perusahaan gitu. Misalnya seperti grup download untuk bagian keuangan dan grup download untuk bagian pemasaran, misalnya seperti itu gitu ya. Misalnya untuk divisi pemasaran nih, divisi pemasaran itu ada 2 komputer gitu. Nah, di mana setiap masing-masing komputernya ini memiliki limitasi bandwidth sebesar 2 mega gitu. Sedangkan untuk divisi yang kedua yaitu divisi keuangan itu terdapat 1 komputer dan 1 komputernya ini memiliki bandwidth sebesar 4 mega gitu. Dan kalau misalnya kita gabung keseluruhan bandwidthnya, maka total bandwidth yang harus kita miliki itu adalah 8 mega gitu. Jadi 8 mega ini dibagi berdasarkan grup komputer yang ada di setiap masing-masing divisi yang seperti yang saya sebutkan sebelumnya gitu ya. Nah, lalu bagaimana cara penerapan dari limitasi bandwidth menggunakan grouping? Let's go kita config. Untuk desain topologi di sini kita membutuhkan 3 buah komputer ya. Kalau misalnya kita buat di dalam VirtualBox, jadi di sini ada 3 buah klien di mana terdapat Windows Client 1, 2, dan 3 gitu. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan Windows 10, berarti memori dari komputer kalian itu harus lebih banyak gitu ya, supaya bisa menjalankan 3 buah VM sekaligus gitu. Kalau misalnya kalian berat dengan menggunakan Windows 10, kalian bisa menggunakan Windows 7 gitu ya, untuk mengurangi beban terhadap komputer kalian gitu. Kalau misalnya pakai 2 Windows saja bisa atau enggak Pak? Bisa, tapi untuk penerapannya jadi nggak kelihatan gitu ya. Untuk limitasinya jadi nggak kelihatan. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan Windows di bawah dari Windows 10, kemungkinan bisa lah untuk komputer ataupun laptop yang memiliki memori sebesar ya 6 GB lah minimal atau 8 GB gitu ya. Jadi usahakan kalau misalnya kalian mengikuti tutorial ini, usahakan laptop kalian itu memiliki kapasitas memori yang lebih besar. Oke. Nah, kemudian untuk setiap masing-masing klien ini itu divisinya beda-beda ya. Untuk Windows Client 1 misalnya ini untuk divisi keuangan gitu. Karena yang tadi yang kita bilang bahwa divisi keuangan itu memiliki 1 buah komputer gitu. Nah, untuk Windows Client 2 dan Windows Client 3 itu adanya di divisi pemasaran gitu. Jadi divisi pemasaran itu ada 2 buah komputer. Nah, yang di dalam groupingnya ini itu adalah di divisi pemasaran. Karena di divisi pemasaran ini ada 2 buah komputer. Dan setiap masing-masing komputer memiliki limitasi bandwidth sebesar 2 mega. Dan untuk klien Windows 1-nya itu hanya memiliki bandwidth 4 mega gitu. Jadi dia nggak termasuk ke dalam groupingnya pemasaran. Karena beda tempat gitu, beda divisi gitu ya. Nah, untuk cara konfigurasinya, yang pertama kalian remote dulu nih si mikrotiknya dengan menggunakan Windows Client 10 gitu ya. Kalian klik aja, kemudian kalian remote seperti biasa menggunakan yang namanya Winbox gitu. Nah, untuk proses remote-nya sendiri ini kalian bisa menggunakan IP address ataupun MAC address gitu ya. Tapi yang perlu saya ingatkan kembali bahwa ketika kalian melakukan remote dengan menggunakan IP address, pastikan bahwa klien kalian itu bisa terhubung menggunakan IP address gitu. Jadi klien kalian itu harus disetting IP address terlebih dahulu gitu. Dan di mikrotiknya juga harus kalian setting IP address-nya juga gitu ya. Nah,
Kalau misalnya kalian belum melakukan settingan apapun, kalian bisa meremote si mikrotiknya ini dengan menggunakan MAC address gitu ya. Jadi ya tergantung kalian gitu. Kalau misalnya kalian sudah melakukan konfigurasi IP address, ya berarti kalian bisa meremotenya dengan menggunakan IP address. Tapi kalau misalnya masih belum melakukan konfigurasi IP address di mikrotiknya, ya berarti kalian gunakan MAC address gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kalian remote, terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau misalnya udah kalian klik connect dan sampai bentuk tampilannya seperti ini gitu. Kalau misalnya udah seperti ini ya berarti mikrotik kalian sudah di-remote dengan menggunakan aplikasi Winbox di komputer klien gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi, di sini saya mau mengingatkan nih bahwa untuk mempersingkat waktu gitu ya. Untuk mempersingkat waktu di video tutorial ini, di sini saya sudah melakukan konfigurasi IP address, kemudian NAT dan internet gateway gitu, supaya si kliennya ini bisa terkoneksi ke dalam jaringan internet gitu. Jadi kalian harus melakukan konfigurasi ini untuk mengikuti video tutorial yang ada di video kali ini gitu ya. Nah, jika kalian lupa untuk melakukan konfigurasinya, kalian bisa melihat di video tutorial sebelumnya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, karena di sini mikrotiknya adalah settingan atau konfigurasi dari video sebelumnya, berarti di sini kita harus menghapus semua konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya, gitu ya. Konfigurasi limitasi bandwidth yang sebelumnya kita udah config, gitu. Nah, caranya yang pertama kita hapus dulu di bagian firewall mangle, gitu ya. Caranya ya kalian klik di bagian IP, kemudian pilih firewall, kemudian pilih mangle, gitu. Nah, ini adalah konfigurasi sebelumnya nih. Nah, ini kita harus hapus gitu, karena konfigurasi sebelumnya beda konsep gitu ya dengan video yang kali ini gitu ya, yang bakalan kita lakukan percobaan gitu. Nah, untuk cara ngapusnya ya gampang aja sih, kalian klik di bagian atasnya, kemudian kalian tekan tombol shift, kemudian pilih yang di bagian paling bawah sehingga bisa terblok semuanya gitu. Atau bisa juga sih tinggal klik tahan terus ya sama aja ya, di blok juga ya. Nah, kalau misalnya udah kalian klik di bagian tanda min nih. Kalau tanda min ini artinya remove gitu ya. Jadi kita hapus konfigurasi sebelumnya. Oke. Nah, hasilnya adalah kalian di sini konfigurasi sebelumnya sudah terhapus gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah kita hapus di bagian QW-nya gitu ya. Nah, di bagian QW-nya juga sama, kita hapus juga semuanya gitu ya. Klik di bagian QW, kemudian pilih Q3 gitu ya. Nah, kalian blok, kemudian kalian remove gitu. Nah, untuk konfigurasi limitasi bandwidth dengan menggunakan sistem grouping di Q3, caranya adalah yang pertama sama ya seperti yang sebelumnya, yaitu kita buat dulu yang namanya marking connection dengan menggunakan firewall mangle gitu. Nah, caranya di sini sih untuk konfigurasinya karena saya lebih senang dan lebih mudah ya untuk melakukan konfigurasi dengan menggunakan mode CLI. Nah, untuk video kali ini kita hanya menggunakan mode CLI-nya aja. Kalau untuk mode GUI-nya gimana, Pak? Kalau untuk mode GUI-nya ya sama aja gitu ya. Seperti yang kita lakukan sebelum-sebelumnya gitu. Hanya di perbedaannya itu hanya di bagian parent dari limitasi bandwidth-nya gitu ya. Oke. Nah, karena di sini kita menggunakan CLI ya, berarti kalian klik di bagian CLI-nya gitu ya. Nah, di sini supaya kelihatan ya tulisannya. Di sini saya mau memperbesarnya dulu gitu ya, biar kelihatan tulisannya. Oke. Nah, untuk yang pertama adalah kita melakukan yang namanya marking connection atau menangkap semua koneksi yang dilakukan oleh komputer klien ketika komputer klien ini mengakses jaringan internet gitu ya. Nah, di sini kita membutuhkan yang namanya firewall mangle gitu. Nah, caranya atau langkahnya yaitu adalah kita ketikkan IP firewall mangle add chain pre-routing seperti biasa ya. Kemudian src address. Nah, src address ini adalah IP address dari komputer klien. IP addressnya berapa? Nah, untuk MAC connection yang pertama itu adalah untuk komputer klien 1 yang ada di divisi keuangan gitu ya. Nah, IP address yang ada di komputer klien 1, IP addressnya berapa gitu ya. Nah, di sini kalian harus menghafal IP address yang ada di dalam jaringan kalian. Jangan sampai ketika kalian melakukan limitasi bandwidth, kalian lupa IP address yang seharusnya kita limitasi bandwidthnya sekian, itu IP addressnya berapa gitu ya. Kalau bisa sih ya kalian catat atau kalian tulis gitu. Nah, di sini untuk komputer klien 1, IP address yang sudah saya setting itu adalah 192.168.1.2 gitu ya.
Nah, kalau misalnya udah, kemudian kita masukkan ke dalam interface. Nah, IP address 1.2 itu berasal dari komputer klien. Berarti interface yang terhubung ke komputer klien itu interface-nya yang berapa. Gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di jaringan yang kita miliki bahwa interface yang menuju ke komputer klien itu adalah interface Ether 2. Berarti di sini kita masukkan Ether 2. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan action-nya. Action-nya adalah mark connection, gitu ya. Karena untuk konfigurasi pertama adalah kita lakukan marking connection-nya dulu, gitu. Nah, kemudian kita kita beri nama marking paketnya ini, marking connection-nya ini dengan nama new connection mark. Misalnya di sini saya beri nama client satu connection, gitu ya. Kemudian kita berikan passthrough sama dengan yes. Artinya bahwa setelah kita melakukan mark connection, maka paket tersebut akan dilanjutkan lagi dengan marking paket, gitu. Akan diteruskan lagi gitu ke rule yang berikutnya. Makanya di sini passthrough-nya adalah sama dengan yes. Kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja, gitu ya. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk klien 2 dan klien 3, gitu. Nah, enaknya di sini kalau misalnya kita menggunakan CLI, kita tinggal tekan tombol atas aja, gitu ya. Kita tinggal tekan tombol panah ke atas. Nah, di sini kita tinggal ganti aja nih. Mulai dari new connection mark-nya kita ganti jadi angka 2. Kemudian source address-nya kita ganti jadi IP address yang ada di komputer klien 2, gitu ya. Yaitu kalau misalnya di sini yang di jaringan yang sudah saya buat yaitu adalah IP address-nya 192.168.1.3, gitu. Nah, kalau misalnya udah, kalian tinggal tekan enter aja. Begitu juga untuk komputer klien ke-3, gitu ya. Kita tanda panah ke atas, kemudian kita ganti kliennya jadi klien 3. Kemudian source address-nya kita ganti IP address untuk komputer klien 3. Gitu ya. Di sini IP address di klien 3 yaitu adalah 192.168.1.4. Gitu. Kalau udah, tekan enter aja. Dan kalau misalnya kita lihat hasilnya, IP firewall mangle print, hasilnya jadinya seperti ini. Gitu ya. Jadi ada 3 mark connection. Gitu ya. Mark connection yang pertama untuk klien 1, mark connection klien 2 untuk mark connection yang kedua adalah klien 2. Mark connection yang ketiga itu untuk klien yang ketiga, gitu. Nah, kalau misalnya udah mark connection sudah kita lakukan, maka langkah selanjutnya adalah baru kita bungkus paket tersebut, gitu ya, dengan menggunakan yang namanya marking paket, gitu. Nah, caranya yaitu kita gunakan sama ya di IP firewall mangle juga, gitu. Caranya yaitu IP firewall mangle add, kemudian chain pre-routing, masih dalam status chainnya adalah pre-routing. Kemudian connection mark, gitu ya. Connection mark yang sudah kita buat sebelumnya, connectionnya namanya apa, gitu. Nah, di sini karena untuk yang pertama adalah untuk klien 1, berarti connection marknya itu adalah klien 1 connection, gitu. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam actionnya itu adalah marking packet, gitu ya, mark packet, gitu. Dan kita beri nama new packet mark, yaitu adalah klien 01 misalnya, gitu ya. Nah, ini untuk penamanya, oh ini salah ya, klien 01 gitu. Nah, untuk penamanya sendiri ya bebas gitu ya, kecuali kalau misalnya kalian di bagian connection mark gitu ya. Connection mark ini harus sama dengan konfigurasi mark connection yang sudah kita lakukan sebelumnya, gitu. Nah, kalau misalnya udah, kita tambahkan passthrough-nya sama dengan no, jangan sampai lupa. Yang artinya bahwa paket tersebut ketika sudah selesai dibungkus, maka tidak akan dilempar ke rule yang berikutnya, gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, tekan enter aja, gitu. Oke. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk yang klien 2 dan klien 3, gitu. Jadi prosesnya sama, gitu ya. Yang bikin perbedaan dalam grouping ini itu hanya di bagian query-nya aja. Kalau untuk firewall-nya ya sama aja, gitu ya. Oke, kita lakukan untuk yang klien yang kedua. Berarti ini kita tanda panahkan ke atas saja. Kemudian new packet mark-nya kita ganti 2. Kemudian mark connection-nya kita ganti angka 2 juga satunya. Kalau misalnya udah, tekan enter. Kita lakukan hal yang sama untuk yang klien yang ketiga. Yang klien yang ketiga juga sama kayak gitu juga. New packetnya
new packet MAC-nya adalah client 03, kemudian MAC connection MAC-nya adalah client 3 gitu. Kalau udah tekan enter aja gitu ya. Jadi gampangnya CLI ya seperti itu. Tapi di sini harus kalian perhatikan bahwa ketika kalian melakukan penamaan ini itu jangan sampai salah gitu ya. Kalau misalnya salah, yang terjadi adalah paket MAC-nya jadi hancur gitu ya. Jadi di sini pastikan bahwa konfigurasi yang kalian lakukan dengan menggunakan mode CLI ini jangan sampai kelewatan gitu ya untuk konfigurasinya. Oke. Nah, kalau misalnya kalau kita lihat hasilnya IP firewall Bengal print, hasilnya jadinya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, ini ada 6 chain gitu ya, ada 6 rule. Rule yang 0 sampai 2 itu rule untuk MAC paket gitu ya. MAC connection. Sedangkan 3 sampai 5 itu adalah rule untuk marking paket gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat hasil dari GUI-nya jadinya seperti ini. Kalian tinggal klik aja di bagian IP, kemudian pilih firewall dan hasilnya seperti ini gitu ya. Jadi ada 6 chain kalau misalnya kita hitung dari atas sampai bawah gitu. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan ya namanya limitasi bandwidth dengan menggunakan sistem grouping gitu. Jadi kalau misalnya udah kita lakukan MAC connection dan MAC packet, baru kita masuk ke bagian limitasi bandwidth dengan menggunakan Q3 gitu. Nah, caranya di sini yang perlu kita perhatikan itu adalah kapasitas bandwidth yang ada gitu ya di dalam jaringan kita. Berarti di sini kita cek dulu nih bandwidth yang kita miliki itu sama atau enggak. Kalau misalnya berbeda ya berarti untuk limitasi bandwidthnya kita bisa sesuaikan gitu dengan kondisi bandwidth yang ada gitu ya. Jadi sebelum kita limitasi bandwidth dengan menggunakan Q3, kita cek dulu ya. Nah, di sini kalian bisa mengeceknya dengan menggunakan speed test ataupun speed test yang lainnya ya. Kalau di sini yang saya gunakan itu adalah speedtest.net gitu ya. Karena simpelnya dia itu ada aplikasinya gitu ya. Kalian bisa download aplikasinya di speedtestnya gitu di website speedtestnya, atau kalian bisa lihat lah di video tutorial sebelumnya gitu ya. Nah, kita cek dulu nih bandwidth yang ada di dalam jaringan kita itu berapa gitu. Kita klik di bagian go-nya, kemudian kita tunggu sampai proses download dan uploadnya gitu ya dari komputer klien 1 gitu. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini bandwidth download saya itu sebesar hampir 80 ya, 80 Mbps lah gitu. Sedangkan untuk uploadnya di sini kalau misalnya kita lihat hampir 93 Mbps lah gitu ya. Jadi di sini kebetulan lagi kosong nih, lagi nggak ada proses di klien saya gitu, klien yang lainnya gitu. Makanya di sini download dan uploadnya full hampir 80 dan 93-an gitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini bahwa downloadnya itu ya melebihi dari kasus yang bakalan kita pelajarin gitu ya, yang bakalan kita terapkan gitu di dalam jaringan kita. Nah, berarti di sini saya bisa menggunakan limitasi bandwidth sekitar 8 megaan gitu ya untuk klien di dalam jaringan saya gitu. Oke. Nah, karena di sini sudah mencukupi gitu ya, mencukupi dari kasus yang bakalan kita bahas, berarti kita bisa melakukan penerapan tersebut. Kalau misalnya download ataupun upload kalian itu di bawah dari 8 mega, ya berarti kalian tinggal sesuaikan aja gitu ya. Nah, karena di sini bandwidth saya hampir 80 Mbps, ya berarti bisa gitu ya dengan menggunakan limitasi bandwidth 8 mega gitu. Oke? Nah, untuk melakukannya yang pertama itu adalah kita buat parent-nya dulu gitu. Parent untuk total bandwidth keseluruhan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari kasus yang sebelumnya saya sudah bacakan, di mana di klien bagian keuangan itu mendapatkan bandwidth sebesar 4 mega gitu. Sedangkan untuk di klien bagian pemasaran yang terdapat 2 komputer, itu bandwidthnya masing-masing dapat 2 mega, ada 2 komputer. Berarti total 4 untuk di bidang pemasaran dan 4 untuk bidang keuangan. Jadi kalau misalnya kita jumlah totalnya itu sekitar 8 mega gitu. Jadi di sini untuk parent-nya itu kita setting jadi 8 mega gitu. Nah, untuk konfigurasinya yaitu adalah kita gunakan perintah Q3 kemudian add name. Nah, untuk nama di sini ya opsional ya. Kalian bisa menggunakan namanya terserah kalian gitu. Nah, di sini untuk namanya sendiri misalnya itu adalah all download gitu ya. Kemudian max limitnya
Nah, max limit ini adalah total bandwidth yang ada di dalam jaringan kalian gitu ya. Nah, karena di sini kasusnya ada 8 mega, berarti di sini saya masukkan 8 mega gitu. Nah, kalau misalnya kalian bandwidthnya di bawah dari 8 mega, ya kalian sesuaikan aja gitu ya, bandwidthnya berapa, limitasinya berapa. Oke. Nah, kemudian parentnya itu adalah ke interface yang terhubung ke dalam jaringan klien gitu ya. Interface yang terhubung ke dalam jaringan klien itu berapa? Karena di sini statusnya adalah untuk downloadnya gitu ya. Kalau misalnya untuk uploadnya, ya berarti parentnya ke interface yang menuju ke arah internet gitu. Nah, parentnya di sini yang terhubung ke dalam komputer klien itu adalah, kalau di dalam jaringan saya, yaitu adalah Ether 2 gitu ya. Jadi di sini parentnya adalah Ether 2. Pak, kalau misalnya saya interface-nya ada banyak dan setiap masing-masing interface itu punya kliennya masing-masing gitu. Berarti parent-nya gimana? Ya kalian tinggal sesuaikan aja gitu ya. Kalian tinggal sesuaikan aja parent-nya berdasarkan interface yang terhubung ke dalam klien. Berarti di sini untuk parent-nya itu ada banyak gitu. Sesuai dengan jaringan yang ada di dalam kondisi jaringan di tempat kalian berada gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu. Nah, ini untuk konfigurasi parentnya gitu. Nah, kita lanjut lagi untuk groupingnya, yang seperti yang tadi saya bilang bahwa di sini ada dua divisi keuangan dan divisi pemasaran. Divisi keuangan itu ada kalau misalnya kita lihat, divisi keuangan itu cuman ada satu komputer aja ya. Sedangkan untuk divisi pemasaran itu ada 2 komputer gitu. Jadi yang kita grouping hanya di divisi pemasaran aja. Divisi keuangannya nggak perlu gitu ya. Karena divisi keuangan cuma satu komputer doang. Kalau satu komputer doang, ya kita masukkan aja ke dalam parent globalnya gitu. Sedangkan untuk divisi pemasaran kita bisa masukkan ke dalam groupingnya gitu. Karena ada 2 komputer di dalam divisi pemasaran gitu ya. Nah, di sini kita buat dulu ya untuk grouping dari divisi pemasaran gitu. Nah, caranya kita gunakan perintah yang sama ya, query add name. Misalnya di sini kita beri nama pemasaran download. Gitu ya. Nah, ini untuk penulisannya sih ya terserah kalian ya. Kemudian kita masukkan max limitnya itu samakan dengan parentnya, yaitu 8 mega. Gitu ya. Kemudian limit add-nya. Nah, karena antara pemasaran dengan keuangan itu dalam satu rule yang sama gitu ya. Dalam satu grup yang parent-nya ke all download, maka di sini limit add-nya kita bagi 2 gitu ya. Antara divisi pemasaran dengan divisi keuangan gitu. Nah, kalau misalnya kita bagi 2, berarti 8 mega bandwidth tersebut kita bagi 2 jadi 4 mega. Maka limit add-nya di sini kita masukkan 4 mega. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kemudian parent-nya parent-nya. Nah, di sini parent-nya kita masukkan ke all download. Jadi grouping ini parent-nya ke all download. Jadi bukan ke Ether-nya gitu ya. Bukan ke Ether client-nya gitu, tapi ke all download-nya gitu. Jadi kita masukkan ke dalam all download. Gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, berarti rule yang pertama itu adalah parent total keseluruhannya atau parent globalnya. Kemudian yang keduanya, rule yang kedua itu adalah untuk grouping yang akan kita berikan di bagian pemasarannya gitu ya. Limitasi untuk di bagian pemasarannya gitu. Jadi bertingkat gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya udah, langkah selanjutnya gimana? Langkah selanjutnya adalah kita lakukan limitasi bandwidth untuk setiap masing-masing klien. Gitu ya. Kalau yang ini untuk parent dan grouping, dan langkah selanjutnya baru kita ke bagian limitasi bandwidth untuk setiap kliennya gitu. Nah, caranya ya sama aja ya. Query add name. Misalnya di sini untuk klien 1 dulu. Klien misalnya 01 ya, strip 01 atau klien 01 download gitu ya. Nah, kemudian kita masukkan max limitnya. Nah,
Karena di sini klien 01 itu adanya di divisi keuangan dan dia nggak ada komputer yang lain, berarti di sini kita masukkan ke parent global download aja gitu ya. Jadi nggak perlu pakai groupingnya lagi gitu ya. Nah, berarti di sini max limitnya berarti itu adalah sama seperti yang ada di all download gitu ya. Max limitnya itu adalah 8 MB gitu. Nah, kemudian limit add-nya. Nah, limit add-nya ini karena 8 MB dibagi 2 ya, antara divisi keuangan dengan divisi pemasaran, berarti di sini limit add-nya kita berikan 4 MB gitu. Nah, kemudian parent-nya, kita jangan masuk ke parent-nya dulu ya, tapi kita masuk ke paket mark-nya dulu. Nah, paket mark-nya ini adalah karena di sini untuk klien 1, berarti paket mark-nya adalah klien 1. Gitu ya. Oke. Kemudian baru kita masukkan ke dalam parent-nya. Nah, parent-nya di sini berarti kita masukkan ke dalam global download gitu ya. Berarti di sini kita masukkan all download gitu. Jadi untuk klien 1 downloadnya itu parent-nya kita langsung ke total download-nya, yaitu ke all download-nya gitu ya. Ke parent all download. Jadi bukan dimasukkan ke dalam grouping-nya gitu ya. Nah, kalau misalnya udah, kalian tekan enter aja gitu. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang klien 2 dan klien 3. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa klien 2 dan klien 3 itu masuknya ke dalam parent-nya atau ke dalam grouping gitu ya. Ke dalam grouping yang disebut dengan pemasaran gitu. Karena dua komputernya ini ada di bagian pemasaran ya. Berarti di sini kita masukkan Q3 add name. Ini kita samakan aja namanya, yaitu klien 02 strip down. Kemudian max limitnya. Nah, max limitnya ini berapa, Pak? Nah, max limitnya ini kalau misalnya kita lihat, dia kan masuknya ke dalam groupingnya pemasaran download. Nah, ke dalam grouping pemasaran download berarti di sini karena klien satunya itu masuknya ke dalam global download, berarti sisa bandwidth dari yang ada yaitu adalah sekitar 4 MB gitu. Dimana 4 MB yang sebelumnya itu sudah dipakai di klien 1. Berarti sisanya lagi adalah 4 MB. Nah, 4 MB-nya ini diberikan ke dalam grouping pemasaran. Berarti di sini max limitnya itu kita masukkan adalah 4 MB. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya seperti itu gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini pemasaran itu cuma dapat sisanya yaitu adalah sekitar 4 MB. Gitu ya. Karena 4 MB yang sebelumnya itu sudah dipakai di klien 1 gitu. Makanya di sini max limitnya itu kita kasih 4 MB gitu ya. Kemudian limit add-nya. Nah, limit add-nya di sini karena di bagian di bagian grouping pemasaran ini ada 2 komputer, ya berarti kita bagi 2 gitu dari 4 MB. Jadi di sini limit add-nya itu adalah 2 MB. Gitu ya. Jadi seperti itu gitu, jangan sampai salah nih. Nah, kenapa di sini max limitnya 4 MB? Karena sisa bandwidth yang ada di dalam jaringan itu adalah 4 MB gitu. Dimana 4 MB sebelumnya itu sudah dipakai di klien 1. Jadi 4 MB sisanya itu diberikan di grouping pemasaran gitu. Nah, di grouping pemasaran itu ada 2 MB, ada 2 klien, ada 2 komputer. Berarti 4 MB-nya ini dibagi 2. Jadi limit add-nya itu masing-masing jadi 2 MB gitu. Pak, kenapa nggak dijadiin max limitnya 8 MB gitu? Jadi kalau misalnya klien satunya dalam keadaan off, maka di klien 2 dan 3-nya akan mendapatkan nilai bandwidth 8 MB gitu. Nah, kalau misalnya kita lakukan limitasi bandwidth seperti itu, yang terjadi adalah pembagian bandwidthnya jadi nggak merata gitu ya. Jadi main saling tarik-tarikan gitu. Tapi kalau misalnya kita lakukan limitasi bandwidth modelnya seperti ini, yang terjadi adalah ketika klien 1, 2, dan 3 dalam keadaan aktif, maka klien 1 akan mendapatkan nilai limit add-nya itu sebesar 4 MB gitu. Dan klien 2 dan klien 3 itu akan mendapatkan limit add-nya sebesar 2 MB. Jadi akan sama rata sesuai dengan konfigurasi limitasi bandwidth yang kita lakukan. Tapi kalau misalnya kita gunakan max limitnya itu sama rata 8 MB, yang terjadi adalah klien satunya kemungkinan bakalan dapat bandwidth kurang dari 4 MB
gitu, karena dibagi sama rata semua gitu. Dan ini nggak sesuai dengan konfigurasi yang kita lakukan gitu. Kecuali kalau misalnya kita menerapkan ya namanya priority. Kalau kita menerapkan priority itu akan beda lagi gitu konsepnya gitu ya. Karena di sini kita mencoba untuk grouping ya berarti kita lakukan limitasi bandwidthnya modelnya seperti ini gitu. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam paket MAC. Kita lanjut lagi ya. Paket MAC untuk klien 02. Kemudian parent-nya. Nah, untuk parent-nya di sini kita masukkan ke dalam grouping-nya gitu. Grouping dari klien 2 ini adanya di grouping pemasaran. Berarti di sini parent-nya kita masukkan ke dalam pemasaran download. Gitu. Jadi bentuknya seperti ini, gitu ya. Jadi konsep bandwidth itu kalau misalnya kita lakukan perhitungan sesuai dengan apa yang kita mau ya, kita harus ketahuin alurnya dulu gitu ya, jangan sampai salah gitu penerapannya. Oke. Nah, kalau misalnya udah kalian tekan enter aja gitu. Ini untuk klien 2. Dan kita lanjut lagi untuk klien yang ketiga. Nah, klien yang ketiga itu hampir sama seperti klien 2 gitu ya. Karena dia dimasukkan ke dalam grouping yang sama, yaitu di bagian pemasaran gitu. Komputernya ada di bagian pemasaran. Berarti kita tinggal tekan tanda panah ke atas saja, kemudian kita ganti nama kliennya gitu ya. Di sini misalnya di bagian paket MAC itu adalah klien 3 ya. Berarti di sini kliennya 3. Kemudian namanya jangan sampai lupa kita ganti juga ya, jadi klien 3 gitu ya. Oke, kalau misalnya udah, ya kalian tinggal tekan enter aja. Jadi lebih mudah gitu ya. Jadi bentuk konfigurasinya adalah seperti ini gitu. Rule yang pertama atau konfigurasi yang pertama itu adalah total download keseluruhan. Kemudian rule yang kedua ini adalah untuk grouping di bagian divisi pemasaran gitu. Dimana divisi pemasaran ini ada 2 komputer gitu. Nah, untuk rule yang ketiga atau perintah yang ketiga itu untuk limitasi bandwidth klien 01. Di mana parent-nya itu masuknya ke bagian total download gitu. Karena dia komputernya cuma satu doang nih di divisi keuangan nih. Ya udah, daripada kita bikin grouping, ya mendingan kita langsungkan aja dimasukkan ke dalam total download gitu. Nah, kemudian rule yang ke berapa nih? Keempat ya. Keempat itu adalah untuk rule klien limitasi bandwidth untuk klien kedua gitu. Di mana parent-nya itu ke bagian pemasaran gitu. Dimana max limitnya itu sisa bandwidth yang ada di dalam jaringan tersebut gitu. Nah, karena sudah dipakai sama si klien 01 duluan yaitu 4 mega, berarti sisanya adalah 4 mega. Makanya dimasukkan ke dalam max limit gitu. Nah, untuk limit add-nya berarti di dalam grouping itu, di dalam grouping pemasaran itu ada 2 komputer. Ya berarti dibagi 2, 4 mega dibagi 2 sama dengan 2 mega gitu. Begitu juga untuk klien yang ketiga. Yang klien ketiga juga sama seperti klien kedua. Karena komputer 2 dan komputer 3 itu adanya di divisi pemasaran. Gitu ya. Oke, jangan sampai bingung nih. Nah, kalau misalnya kita lihat hasil dari konfigurasinya dalam mode GUI-nya, itu kalian klik aja di bagian QUI, kemudian pilih Q3. Nah, jadinya seperti ini. Jadi, bentuknya kayak bertingkat gitu ya. Dimana klien download klien 1 download itu adanya di bagian all download, masuknya ke dalam total download, dan pemasaran itu masuknya ke dalam total download juga, dan di dalam pemasaran ada 2 klien 2 dan klien 3 gitu ya. Pak, untuk uploadnya diperlukan atau enggak? Ya, kalian tinggal sesuaikan aja gitu ya di dalam jaringan. Kalau misalnya uploadnya itu dibutuhkan limitasi bandwidth, ya kalian tinggal masukkan aja untuk konfigurasi untuk bagian uploadnya gitu, total uploadnya. Dan jangan lupa dibikin groupingnya gitu ya. Nah, karena di sini kita mau bikin yang bagian downloadnya aja, untuk uploadnya nggak perlu karena kebanyakan dari setiap masing-masing klien itu selalu melakukan download, ya berarti kita melakukan limitasi bandwidthnya berdasarkan downloadnya aja gitu. Kalau misalnya uploadnya kalian lakukan juga, ya kalian tinggal terapkan aja gitu ya. Nah, karena di sini kasusnya hanya di bagian download, ya berarti di sini limitasinya hanya di bagian downloadnya aja gitu. Nah, kalau misalnya udah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan ya namanya percobaan gitu ya. Nah, misalnya di sini yang aktif hanya di bagian klien 1 aja gitu ya. Berarti di sini kita coba di bagian klien 1. Oh iya, di sini kalian harus pastikan ya bahwa status dari Windows kalian itu dalam keadaan tidak melakukan update ya. Kalau misalnya dia melakukan update, yang ada limitasi bandwidthnya nggak sesuai gitu. Oke, kita lakukan tes untuk 1 klien dulu nih. Kira-kira dia bakalan dapat limitasi bandwidthnya berapa gitu ya.
Nah, kita coba di klien 1. Oke. Kalian klik di bagian Go-nya, di bagian speed test aplikasi. Kemudian kita tunggu sampai dia mendapatkan total downloadnya itu sampai berapa, gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, dia dapat bandwidth sekitar hampir 7,76 ya. Ya, sekitar hampir mendekati 8 mega lah. Dan uploadnya ya kita nggak melakukan limitasi bandwidth, makanya uploadnya jadi terjun bebas gitu ya, sampai 90 Mbps gitu. Kalau misalnya kita lakukan limitasi terhadap uploadnya, mungkin akan sama seperti downloadnya gitu ya. Nah, karena di sini untuk downloadnya aja ya berarti kita lihat di bagian downloadnya aja gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini di bagian downloadnya itu sebesar 7,76 Mbps gitu ya. Berarti sesuai dengan total downloadnya. Total downloadnya itu adalah 8 mega gitu ya. Nah, karena ini adanya di klien 1, maka bandwidthnya itu akan mendapatkan max limitnya, yaitu sebesar 8 mega gitu. Karena kalau misalnya kita lihat konfigurasinya, dia parentnya ke bagian all download gitu ya. Nah, karena di bagian all download, maka dia akan mendapatkan nilai max limitnya yaitu sebesar 8 mega. Karena yang aktif cuma dia doang, komputer 1 aja gitu. Bagaimana kalau misalnya ketiga-tiga kliennya ini dalam melakukan download yang sama gitu ya. Nah, di sini kita akan lakukan percobaan nih, simulasi. Ini saya kecilkan aja, kemudian saya buka klien 2. Klien 2 juga sama, saya kecilkan juga. Kemudian untuk klien 3 juga sama, seperti itu juga. Saya kecilkan juga, gitu ya. Biar kita lakukan percobaan dengan sama-sama kita jalankan bareng-bareng, gitu ya. Oke. Oke. Nah, kemudian kita buka speed testnya. Yang ini juga sama, kita buka speed testnya. Dan kita lakukan percobaan ya, untuk klien 2 dan klien 3-nya dulu nih. Kira-kira dia dapat bandwidthnya berapa gitu ya. Kalau misalnya kita jalankan sama-sama gitu ya. Kita jalankan. Oke, kita tunggu. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini klien apa nih? Oke, kita tunggu dulu ya. Sampai selesai dulu ya. Oke. Kalau misalnya kita lihat di sini klien 2 dan 3-nya itu dapat nilainya max limitnya hampir 4 mega ya, kedua-duanya. Jadi dapat bandwidthnya 4 mega. Karena statusnya adalah klien satunya ini dalam keadaan tidak aktif. Gitu ya. Dalam keadaan tidak melakukan download. Makanya dia akan mendapatkan nilai bandwidth yang maksimum gitu ya. Maksimumnya itu adalah 4 mega. Berarti di sini dia akan dapat 4 mega dan 4 mega. Gitu ya. Jadi dia akan mendapatkan nilai all downloadnya nih sebesar 8 mega. Gitu ya. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya jalan gimana nih jadinya? Gitu ya. Seharusnya dia akan mendapatkan nilai limit add-nya gitu ya. Sebesar yang klien satunya 4 mega, yang klien 2 dan klien 3-nya itu sebesar 2 megaan lah gitu ya. Di atas 2 megaan gitu ya. Oke, kita lakukan tes bareng-bareng nih. Kita cek. Gitu ya. Kita lihat. Oke. Nah, dia akan mencoba untuk mendapatkan limitasi bandwidth yang sama rata ya. Oke. Kita tunggu. Oke, dia yang ini terjun bebas lah pasti untuk uploadnya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di bagian downloadnya nih. Di bagian downloadnya, di klien 1 itu dapat 4,31 gitu ya. Ya di atas 4 mega lah gitu ya. Sesuai dengan limit add-nya gitu. Nah, untuk yang klien 2 dan klien 3 nih, klien 2 dan klien 3 itu limit add-nya juga dapat sekitar 2 megaan gitu ya, di atas limit add-nya yaitu 2 mega. Gitu. Dia nggak akan mungkin di bawah dari limit add-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita tarik kesimpulannya bahwa kalau misalnya ketiga-tiganya ini dalam keadaan aktif, maka dia akan mencoba untuk memberikan nilai sesuai dengan limit add-nya gitu. Tapi kalau misalnya klien satunya ini dalam keadaan off atau dalam keadaan tidak melakukan download,
maka dia akan mendapatkan nilai max limitnya yaitu sebesar 4 mega gitu ya. Dan kalau misalnya klien 2 dan klien 3-nya nggak aktif, maka klien satunya akan mendapatkan nilai max limit dari total downloadnya yaitu sekitar 8 mega gitu ya. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa konfigurasi yang sudah kita lakukan sesuai dengan kasus yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Jangan lupa klik like, comment, and subscribe video ini jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai berjumpa lagi di video tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.